Jadi kita kalau sesuatu ya model iman kayak saya yang kata orang mah soleh gitu, kata orang solehnya saya masih kata orang, maka iman-iman model saya ini ketika melakukan sesuatu harus tahu rewardnya itu apa, ganjarannya apa, biar semangat dalam menjalankan itu. Kayak orang mau sedekah, dia tahu pahalanya bisa dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Wah, karena tahu pahalanya gede, sedekah 5.000. Sedekah 5.000, ntar siang sama Allah diganti 50.000. Lumayan beli bensin. Nah, ini kan sedekah 5.000 karena tahu ada ganjarannya. Ya nggak apa-apa. Termasuk ketika kita mencintai kepada siapapun, kepada guru kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita. Ya, pahalanya kita harus tahu dan bagaimana cara untuk merawat cinta tersebut. Nah, di dalam hadis ada tuh orang yang saling mencintai akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyari siapa? Kepada siapa kita bersandar? Kepada orang kaya yang dahulu kita elu-elukan, udah mati dia mah, paling dalam lagi kuburnya. Siapa? Pejabat yang dahulu kita jadikan tempat bersandar, udah nggak ada. Mau minta perlindungan siapa? Oh, ada tuh saya punya paman misal polisi, mau minta bantuan polisi, orang dalam di sono nggak berlaku. Naungan yang paling utama yang akan berlaku di sana hanya satu, naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepil dikit ini. An Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la yudhilla illa dhilluh. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama siapa? Al-imamul adilu, imam yang adil. Imam yang adil termasuk nanti kepala rumah tangga, itu bagian daripada imam. Adil ke siapa? Yang ke di dalam keluarganya. Jangan mentang-mentang imam yang adil, suami yang adil, Ustaz nyuruh nikah lagi, jangan. Nanti saya yang dirunjak sama bini, disuruh nikah lagi sama Ustaz mana, mau nyari perkara itu. Saya mah sorry aja ya, nggak takut saya sama istri, saya nggak takut, saya ngeri saya. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Maka sungguh beruntung mereka orang-orang yang Allah jadikan pemimpin dan mereka bisa amanah. Zaman dulu menjadi pemimpin ditunjuk takut, bener nggak? Ditunjuk zaman dulu maka gak ada celup-celupan tinta biru. Ditunjuk kamu jadi, kamu naik. Dan ketika ditunjuk mikir 2 kali, kebanyakan nolak. Tapi zaman sekarang banyak yang mengajukan diri. Padahal mereka nggak sadar berapa beratnya menjadi pemimpin. Udah korupsi di mana-mana, tetap aja nggak ada yang jerak. Kenapa ya? Di negeri Kamboja kan begitu, nggak ada yang dimiskinkan. Jadi korupsi keluar masih bisa punya duit banyak, masih bisa nyalonin lagi di Kamboja. Iya, di Indonesia mah amanah semua pemimpinnya. Amin. Amin. Iya, doain nanti saya mudah-mudahan Allah jadikan pemimpin ya. Ya minimal pemimpin dalam rumah tangga. Kalau memang syukur-syukur, dulu saya bercita-cita pernah jadi bupati. Konyol banget emang itu, cita-cita jadi bupati, tapi nggak tahu ntar Allah kabulin apa enggak ya. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadillah, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Itu pemuda, ini kan di sini pemuda semua ini. Ya jangan ngelihat KTP dah, sedih pokoknya mah. Jangan lihat KTP, jangan lihat kaca, jangan lihat timbangan. Udah pakai filter TikTok aja, udah muda. Iya muda terus pokoknya.
Makanya ada orang kadang kalau lagi ngeliat saya lipe sama asli rada beda, ya maafin, wajar. Jangan dikomentari, sakit dada saya. Kok beda tuh kayak yang di TikTok? Itu kan filter. Iya, rada tirus, di sini kan ya begitu dah. Wasyabun nasya'a bi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Ingat, mumpung masih muda, banyakin hal-hal yang baik-baik, banyakin amal-amal soleh, banyakin ketaatan-ketaatan. Kenapa? Sesuatu yang kita lakukan di masa muda, semuanya akan Allah turunkan kepada anak kita. Kan gimana dong? Ada istilah buah jatuh nggak jauh dari pohon, kecuali udah dimakan codot, beda lagi itu. Tahu codot, tahu? Gitu. Pengen punya anak kayak Nabi Muhammad, lihat dulu suaminya siapa. Lah Fir'aun jauh, jauh, sifatnya jauh. Sama ketaatan yang kita lakukan di masa muda, Allah turunkan kepada anak cucu kita nanti. Sebagaimana penyakit ada tuh namanya diabetes, ya enggak? Dia berpotensi untuk turun kepada anak cucu kita. Maka ketaatan maupun kemaksiatan jauh lebih berpotensi untuk turun kepada anak keturunan kita. Maka nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Perbaiki semua amaliyah kita yang baik-baik, nanti Allah ketemukan dengan jodoh yang terbaik. Allah jadikan anak-anak kita anak yang baik, tumbuh dewasa kepada dalam ibadah. Nih, saya waktu dulu mondok, ya, saya di pondok itu kedatangan seorang ulama fikih dunia yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Umur beliau saat itu 80 lebih. Bayangan saya ini mau kedatangan seorang ulama usianya 80-an. Waduh, 80-an. Yang saya pikirin udah aki-aki, bongkok, pakai tongkat, metik, kagak ada giginya. Motornya itu kan ada giginya. Iya, metik, aki-aki metik. Mohon maaf yang giginya metik, jangan kesinggung ya. Ya kita mau cerita aja ini. Bayangan saya begitu turun dari mobil, ya Allah, masih dengan jubah, pakai udeng-udeng, tegap. Itu kelihatannya mah 60-50, kagak ada usia 80-an, giginya masih putih, nggak pakai kacamata, nggak pakai tongkat. Melepas sepatu masih bisa berdiri begini, kakinya ke belakangin doang gitu. Ini jalan biasa, nggak dituntun. Akhirnya beliau menyampaikan materi. Selesai belum menyampaikan materi, ada yang namanya sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Di antaranya ada santri yang bertanya, wahai Syekh, apa rahasia dan amalan yang engkau baca agar bisa awet muda, jauh dari usia 80 tahun. Kalau teman-teman lihat nanti Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama fikih dunia. Itu mah ditanya begitu. Kalau kita kan pasti minta amalannya, baca apa kali Fatihah sehari berapa ribu, istighfar gitu kan. Harapannya kita dikasih amalan begitu. Atau kalau produk ada nih, minum ini. Minum ini biar langsing, biar putih. Tapi beliau bilang begini, rahasianya cuma satu, apa? Jangan maksiat. Ketika aku bisa menjaga diriku dari maksiat saat saya muda, ketika diriku bisa menjaga badanku dari maksiat saat aku muda, maka Allah menjaga tubuhku dari sakit-sakitan saat aku tua. Itu sama kayak kita kalau lagi makan sembarangan waktu muda, umur 40, 50, 60 udah mulai banyak penyakitan, bener nggak? Tapi kalau makanannya dijaga kayak orang tua kita zaman dulu, nanam sendiri, metik sendiri, masak sendiri, sehat sampai sekarang. Makanannya kagak macem-macem. Kenapa zaman sekarang penyakit macem-macem? Karena makanannya macem-macem, olahannya macem-macem, bahan kimia juga macem-macem. Makanya hati-hati kalau mau makan, jangan cuma sekedar enak, pikirkan baik atau tidak buat tubuh. Seblak bagus, saya juga suka seblak. Ada di Bundaran 5 seblak Prasmanan Tehwati. Di Pesar ada, di Nalagati ada, di Sukamulya ada. Saya bahkan pernah hunting seblak.
Iya, mana yang paling enak cocok di lidah begitu. Ada yang harganya mahal, anyep kayak HP-nya Andre. Telur gulung tuh. Telur gulung. Iya. Nah, tapi kan yang enak-enak itu ketika dimakan berlebihan bagus atau buruk? Buruk. Sama. Boleh di masa muda kita bermain. Kita melakukan banyak kesenangan-kesenangan, tapi jangan lupa di antara kesenangan-kesenangan itu harus dibanyakin amaliyah ibadah kita. Kenapa? Investasi masa tua kita. Dan itu algoritma kehidupan dan pasti terjadi. Ketika kita melakukan yang baik-baik, pasti Allah hantarkan pasangan yang menunjang amal baik kita biar istiqomah. Coba teman-teman biasa baca Quran, baca Yasin, hataman tiap minggu. Mustahil Allah hadirkan pasangan yang main gaplek, beda. Iya. Pasti Allah tanpa angkat tangan juga Allah lihat. Teteh biasa puasa, ngaji, segala macam menghafal Quran. Tanpa ngangkat tangan, sibuk dengan amaliyah aja. Jodohnya Allah hantarkan sesuai dengan kebiasaan kita. Begitu. Jadi ya masalah jodoh sekarang latihan cuek aja. Jangan terlalu dipikir, jangan terlalu ditulis di bio. Ya. Apa label? Emang siapa yang mengambil? Rumah tanpa pintu, kemalingan itu. Ada tuh gitu, jendela tanpa kaca, rumah tanpa pintu. Kan ada HP tanpa charger, nggak dicas tuh chargernya. Udah sibukkan aja dengan kebaikan. Nanti apa yang menjadi keinginan kita Allah hantarkan. Semesta mengaminkan itu, Allah hantarkan sesuai dengan kebutuhan kita tanpa kita minta. Maka ya jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang banyak menguras tenaga dan pikiran. Dia cuek, mirror treatment, cuekin balik. Iya, dia cuek, kita ngejar-ngejar, harga diri bos. Iya, bener gak bang? Iya, dia cuek, kita cuekin balik, gitu. Tapi sih berat ya, kayak kan di akhir zaman ilmu yang mahal tuh bukan ilmu kebal, tapi ilmu cuek. Diomongin ya masa bodoh. Walaupun ada rada sakit tapi berusaha untuk cuek, lama-lama biasa. Makanya sibukin aja. Nanti apa menjadi kekhawatiran kita, pikiran kita soal pekerjaan, jodoh, anak segala macam Allah penuhi tanpa kita angkat tangan. Yang penting kita sibuk melakukan apa yang Allah suka, lakukan apa yang Allah cinta, maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Sesimpel itu. Kayak saya datang ke sini nih. Ya. Saya datang ke sini, apakah saya minta disediain meja, kursi? Enggak. Allah bilang kamu datang ke sono, jadwal kamu taklim, jadwal kamu ngajar, semuanya Allah yang penuhin. AC udah nyala, lampu udah nyala, meja kursi udah nyala, kelapa doang minta. Iya, di dalam udah banyak snack itu. Allah penuhin semua apa yang menjadi kebutuhan saya tanpa saya minta. Hidup juga begitu, udah lakuin aja apa yang Allah cinta, Allah berikan apa yang kita minta. Simpel itu sebetulnya. Cuman ya setan membisikkan kita tentang kekhawatiran masa depan. Besok makan apa ya? Makan nasi. Terus nanti sekolah anak gimana? Nanti di dapur gimana? Jangan. Semakin kita pusingkan, semakin Allah bikin nggak ada. Tapi semakin kita cuek, semakin Allah datangkan itu. Sebagaimana kita jalan di tengari, ini kan tengari-tengari gini ngelekep. Coba itu kita ngadep ke atas. Panas itu. Kita jalan, di depan kita ada tuh bayangan, kita kejar sampai ke Rajab, Jatake, Simone, Keronjo, itu bayangan nggak bakal bisa kita dapat. Tapi begitu kita balik badan, kita cuek, jalan aja, tidak ada pilihan bagi bayangan tadi kecuali mengikuti kita. Dunia juga begitu, santai aja. Ya, kemudian yang pertama tadi imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, seorang hamba yang hatinya bergantung ke masjid. Ini kita begini nih insyaallah. Pertama udah dapat tadi, pemuda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Yang kedua, hati kita bergantung ke masjid. Ustadz, hari ini saya nggak bisa ngaji, harus kondangan. Udah kondangan aja, badan di kondangan, hati di masjid. Iya, daripada badan di masjid, hati di kondangan, kepikiran aja takut kehabisan ngerendang. Bener nggak?
Bener, khawatir nggak kebagian ke sana, lengkoas semua udah itu. Hatinya bergantung ke masjid. Maksudnya apa? Semangat ibadahnya selalu ada. Kemudian selalu rindu untuk kembali pulang. Kita boleh kok main jauh-jauh, tapi jangan lupa untuk arah pulang. Bergantung ke masjid, makmurkan masjid. Anak-anak muda punya program apa? Ya, makanya itu ada masjid 1.000.000 pemuda di Sukabumi. Nanti saya juga mau bikin masjid 1.000.001 pemuda. Lebih satu. Doain ya, kita lagi nyari-nyari tanah. Insya Allah mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, ya tahun depan lah udah mulai kita pasang fondasi. Kita bikin gedung namanya Youth Center. Di situ ada sobat ngaji, sobat berbagi, sobat Quran, sobat akikah, sobat kurban memangnya. Kemudian ada sobat-sobat yang lain. Jadi nanti bukan cuma di Anur, kita bikin aula di situ. Ada sobat wedding tuh. Yang mau nikah nggak usah nyari gedung kita aja dipakai. Gitu dah. Terima beres aja. Ya, MC-nya ada. Penghulunya ada. Ustadznya. Kurang lengkap apa? Ini kurang lengkap ada. Marbotnya ada David. Iya. Yang penting kalau mau nikah mah tanggalnya cocok. Iya. Iya, tanggalnya cocok. Iya. Mengundang Ustaz Manan Bapak, jangan dipikirin berapa, yang penting tanggalnya. Saya mah diundang ceramah nggak ngarepin amplop, buat apa amplop? Mohon maaf ya, jangan dianggap bercanda. Terus warajula, nah ini nih, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Maksudnya mencintai karena Allah di sini bukan laki perempuan, ya, bukan hanya sekedar laki perempuan, sesama jamaah, teteh sama teman teteh, abang sama temennya abang, itu kita harus saling mencintai karena Allah. Jangan diartikan negatif ya, Ustadz Boti, bukan. Pengen saya selepet aja itu mulutnya. Mencintai karena Allah maksudnya apa? Saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebagaimana kita tidak ingin dibakar oleh api neraka, sama kita peduli sama teman kita, jangan sampai dia juga dibakar sama api neraka. Simpelnya begini, kalau kita nggak bisa menjadi jembatan kebaikan buat teman kita, diem, jangan jadi jembatan keburukan buat teman kita. Warajulani berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau kita nggak berani menunjukkan jalan kebaikan kepada teman kita, diem. Takut dibilang sok alim, takut dibilang sok suci, takut dibilang paling benar. Udah karena ketakutan tadi mending diem. Ini mah nggak berani ngajak kebaikan, ngajaknya keburukan. Lagi libur, lagi jam istirahat, nggak mau duha kan teman, main PS, main PS sampai jam pulang sekolah. Jangan. Diem, minimal kebaikan itu kita sendiri yang merasakan. Tapi kalau bisa memperluas jaringan kebaikan, luasin, bikin grup, ya, jangan grup padangan doang, ya, udah lama nggak padangan ya. Grup padangan, geliwetan, jangan, bikin grup juga, sehari sedekah misalnya 2.000, bikin grupnya, sehari one day one juice sudah ada tuh, bikin apa kek grupnya begitu. Nah nanti dengan begitu insya Allah kita bisa masuk surga bareng-bareng. Itu yang dimaksudkan saling mencintai karena Allah, saling ngingetin. Saya juga begitu. Ya jangan sungkan, Bang Andre juga begitu. Kadang ngingetin saya, gantian saya ngingetin Bang Andre gitu. Makanya saya kalau ketemu Bang Andre itu hawanya tuh beda emang. Karena kita udah CS kental, nggak ada yang bisa memisahkan kita. Siapa yang beraniin dia duduk di situ? Nggak ada. Kenapa ya? Chemistry kita udah nyambung. Gitu. Sampai kadang saya ngeliat Bang Andre nih. Bang Andre udah gerak, tahu apa yang saya butuhkan. Itu namanya sahabat. Iya. Ya tadi kelapa, karena emang nggak ada sih ya, nggak ada omongan. Cuma saya pagi udah ngomong meriang, nyiapin kelapa dia. Masya Allah. Ya Allah panjangkan umur Bang Andre.
sampai kiamat kurang seminggu. Jadi presiden sendiri dia, bikin MBG sendiri dia. Nah, kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki, warajulun da'athum imra'ah zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang diajak berzina. Nauzubillah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, punya keluarganya bagus, nasabnya bagus, cakep, putih, sama soun putih Andia kali, ya, saking putihnya itu kalau ada nyamuk menyerosot, gak bisa gigit, cantik, dia diajakin berzina sama modelan perempuan begitu. Bang Andre gimana kalau diajakin begitu sama perempuan? Belum tentu kuat, saya juga begitu, nggak bohong. Nah, iya. Ketika diajak itu lalu dia berkata, inni akhafullah, aku benar-benar takut kepada Allah. Itu artinya kita bisa menolak dan berani menolak ajakan keburukan daripada teman kita. Jangan nggak enakan sama teman, diajak ke sini hayu, ke sono hayu. Lama-lama dia rusak, kita lebih rusak. Maka ada kalanya kita berani menolak dan membatasi pergaulan kita dengan orang-orang seperti itu. Kita cut off demi kesehatan mental kita, demi kebaikan diri kita, demi terjaganya agama kita. Kan Rasulullah bilang, ad-dinu ala almar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung siapa temannya. Falyanzur mar'u man yukhalil, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa, kepada siapa dia berteman. Gitu. Kalau kita bahasanya kan begini tuh, kalau kita berteman dengan pandai besi, ya kita nggak megang tuh besi, paling minimal kena cipratan panas. Kita berteman sama tukang minyak kok wangi, kita nggak beli, minimal kita bisa mencium aroma wangi. Gitu. Maka hati-hati ya. Dia diajak berzina, seorang laki-laki yang diajak, ini berlaku juga wanita. Hadisnya seorang laki-laki yang diajak berzina berlaku juga untuk wanita. Maaf diajak video call, pap dong, pap baik, kirimin pap kalau kamu sayang aku, blok aja langsung. Model laki begitu, perempuan juga begitu bang. Hati-hati, zaman sekarang banyak orang jahat, di apa-apa segala di screenshot, di screen layar, rekam layar. Beberapa kali saya dua benar. Dua kali saya menengahi kasus seperti itu. Si laki-lakinya sama perempuannya kebucinan banget. Saking kebucinannya udah nggak mikir apa-apa, kirim pap yang tahu lah, yang kagak nutup auratnya, yang mulai pakai busana sampai kagak pakai busana, lagi mandi pece, lagi tidur pece, direkam lah sama si lakinya. Ada masanya si perempuan ini bosan, akhirnya nggak bener nih begini, bilang sama si pacarnya, aku mau putus. Coba aja kalau berani aku sebar ini tuh. Jadi perempuan ya memang harus diciptakan dengan kelemahan dan kelembutannya, tapi jangan dijadikan kelemahan dan kelembutan itu sebagai senjata buat laki-laki. Jangan tunjukkan kelemahan dan kelembutan di depan laki-laki, jangan. Harus sangar perempuan itu. Lemah lembut itu ada tempatnya. Jangan ke semua laki-laki lemah lembut, jangan. Dikata laki-laki nggak birahi. Lagi di mana? Lagi di rumah. Gimana laki-laki nggak pengen nyamperin, coba itu. Lagi di mana? Rumah. Sama siapa? Sendiri. Apa nanya-nanya? Coba begitu, kira-kira laki-lakinya mau ke rumah apa kagak? Enggak. Banyak pejabat di Kamboja
yang tidak berani mengeluarkan peraturan, tidak berani mengeluarkan kebijakan. Kenapa? Karena dia terpenjara oleh masa lalu dia. Dia mau bikin kebijakan, jangan lupa, kamu jangan bikin aturan seenak kamu. Aku punya kartu kamu di masa lalu, akhirnya nggak jadi. Yang tadi misal ada bandar narkoba mau dipenjarain sama dia, kamu jangan lupa, saya punya bukti juga, dulu kamu pengedar. Akhirnya bandarnya tadi dilepas apa enggak? Dilepas. Makanya tadi tuh di waktu muda jangan banyak-banyak maksiat, jangan banyak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena nanti saat kita sudah tua, kita terpenjara dengan masa muda kita. Gak berani melakukan ini, gak berani, ngingetin dia, aku juga dulunya begitu, tuh begitu. Ya, hati-hati. Jadi harus berani menolak. Tuh laki-laki tadi diajak berzina sama perempuan yang cakep, buahnya nol putih, segala macam. Dimasukin ke rumah, dikunci. Dikunci. Namanya dulu tuh ada seorang namanya Khalid al-Miski. Miski itu kan dari misik ya, wangi. Kenapa dijuluki misik? Nih, pada zaman dahulu dipanggil cowok kesini atuh, masuk ke dalam rumah, dikunci itu si Khalid. Kuncinya diambil, bayangin, langsung diajak begitu. Ayo kita lakukan di sini. Aku bahasa udah nggak tahan begitu, aku sudah lama membayangkan dirimu. Khalid di saat itu, ya kan, antara akal dan hawa nafsunya berperang. Akhirnya akalnya yang menang. Dia bilang begini, ya udah tungguin ya, aku mau ke kamar mandi dulu, mau bersih-bersih. Oh iya, silakan. Itu dalam keadaan maaf perempuannya udah kagak pakai busana. Coba itu. Masuk ke kamar mandi bilangnya mau bersih-bersih. Menuju kamar mandi bingung nih, nyari ventilasi kagak ada yang bisa dijebol. Mau ke depan, pintunya dikunci. Akhirnya dia buang air di kamar mandi itu. Kotorannya diambil sama dia, dijadiin luluran Purbasari. Itu kotoran dia dijadiin luluran seluruh tubuhnya sampai ke muka-mukanya. Begitu keluar kamar mandi, yang tadinya perempuan itu birahi, ngelihat laki-laki model begitu, nafsu apa enggak? Enggak. Dasar diumpat, diejek, dihina. Keluar kamu, keluar. Selamat. Di luar dia basuh itu tai kotoran. Kelepasan. Dia enak banget ya. Dibasuh itu kotorannya. Nah, sejak saat itu, setelah kotorannya hilang dari tubuhnya, dia mempunyai keistimewaan yang Allah berikan apa? Tubuhnya mengeluarkan wangi tanpa dia menggunakan minyak wangi. Sampai dia mati pun kuburannya wangi. Kenapa disebutkan Khalid al-Miski? Khalid al-Miski. Miski itu misik, minyak wangi yang begitu wangi. Tuh, silahkan dicoba. Iya. Terkadang untuk menjauhi sesuatu yang Allah larang, aku nggak pengen, kalau kita sama istri kan, sama pasangan siapapun, sama orang yang kita cintai, kita nggak mau bikin dia sedih atas kelakuan kita kan, maka kita berjuang sekuat tenaga biar bagaimana dia tetap tetap sayang dan melihat kita itu ya tetap spesial di mata dia. Ke Allah juga begitu. Coba kita berjuang sekuat tenaga, lakukan apapun hal-hal agar kita bisa terhindar daripada sesuatu yang tidak Allah suka. Kalau itu ekstrim banget. Kalau saya mungkin ya, saya rela deh jebol kaca sampai kena baret-baret, nggak apa-apa. Nggak kepikiran sama saya luluran pakai begituan. Paling kalau selai kacang maka gak ngapa. Ini mah pakai kotoran sendiri, mana ada kangkungnya lagi kan. Dibayangin lagi kan. Ada kangkungnya tuh. Tapi tidak peduli Khalid, agar Allah tetap memandang dia, Allah sayang sama dia, dia lulurin semua di badan dia. Akhirnya dia wangi sampai akhir hayatnya. Ini artinya bukan berarti kita harus luluran kotoran, bukan. Ketika nanti diajak sesuatu yang tidak baik oleh perempuan, diajak sesuatu yang tidak baik oleh laki-laki, lakukan hal senekat apapun agar Allah tetap cinta dan memandang kepada kita.
Gitu. Nekatnya tapi pakai ilmu, jangan sembarangan. Ya, kemudian yang keenam warajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Mana tadi? Fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian orang yang keenam adalah yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan dengan tangan kanannya. Jadi tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Dia pintar menyembunyikan amal. Sebagaimana kita tidak ingin dosa-dosa kita diketahui oleh orang lain, maka coba kita latih diri kita agar amal baik kita juga tidak gampang diketahui oleh orang lain. Amal baik juga tidak gampang diketahui oleh orang lain. Makanya sangat disayangkan zaman sekarang banyak amal yang rusak karena kilatan cahaya kamera. Walaupun itu urusan hati ya, perkara hati. Tapi kan kita who knows, siapa yang tahu? Begitu upload hati kita stabil, begitu like-nya banyak, share-nya banyak, hati udah mulai berubah. Iya, tapi kalau kuat nggak apa-apa upload aja. Tapi kalau nggak kuat jangan. Ya, pinter-pinter nyembunyiin amal. Saya dulu punya tetangga, dia ngilang hampir 2 minggu. Kenapa? Kok nggak ada? Kemana dia? Pulang-pulang dia ngasih air zam-zam. Ternyata satu komplek nggak ada yang tahu dia pergi umroh. Coba kalau saya bikin pengajian, hayu ngariu, 7 hari 7 malam, undang ustadz ono ustadz ini, doain ya, saya mau umroh. Iya, biar orang-orang tahu. Tapi enggak, dengan tetangga saya juga kaget, tahu-tahu dikasih air jam-jam. Dia 2 minggu ngilang, ternyata dia sedang asyik berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengganggunya. Gak ada yang ganggu dia, bahkan kamera pun gak ada. Memang dia dokumentasi tapi hanya untuk pribadi, nggak diupload di story-nya. Kalau saya nyampe bandara nih, nyampe ruang tunggu nih, udah guys ya, mau off dulu, mau masuk pesawat. Alhamdulillah nyampe Jeddah, udah pakai baju rapi, putar kamera, pakai kamera depan. Masya Allah, tabarakallah. Itu mah saya gitu. Di sini mah nggak ada. Di sini mah nggak beda jauh. Dan jadi sebagaimana kita tidak ingin dosa kita diketahui oleh orang lain, coba latih diri kita juga. Ada kalanya jangan sampai amal baik kita diketahui oleh orang lain. Kenapa? Itu mempunyai bonding, atau bonding, ikatan yang berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup engkau aja yang tahu ya Allah. Gitu. Makanya terkadang saya ketika mau upload sesuatu mikirnya lama. Jadi gimana ya. Bukan mikirin komentar orang, enggak, tapi mikirin keselamatan hati saya. Gitu. Karena kemudian yang terakhir, warajulun zakarallahu khalian fasadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu dia meneteskan air matanya, hanya dia dengan Allah, tanpa ada kamera, tanpa ada siapapun. Kapan itu? Silahkan teman-teman coba di sepertiga malam. Itu enak banget buat merilis semua luka batin kita, luka pengasuhan kita, trauma kita, kecewa kita di waktu sepertiga malam itu. Coba aja, coba. Ya, dokter, psikiater, obat perantara, penunjang kesembuhan kita. Dokter terbaik, obat terhebat, motivator ulung ya diri kita sendiri. Orang lain mah pembantu aja. Kayak saya nih. Ketika saya meruqyah orang, saya selalu tanamkan, saya sebagai perantara ya Bu. Saya perantara Pak, yang ngasih kesembuhan itu Allah. Maka saya selalu benarkan tauhidnya dulu, yang nyembuhin Allah. Walaupun saya bilang begini, nggak apa-apa, saya masih siap direpotin, kapan aja hubungin saya. Tapi jangan sampai disalahartikan. Ada salah satu pasien saya itu hampir tiap hari nelponin. Bukan saya nggak suka ya, nggak apa-apa. Kalau tauhidnya benar, kalau konsultasinya benar, tapi ketika nelpon rusak tauhidnya. Pak Ustadz, saya sakit kepala lagi nih, punggung saya berat lagi nih. Tolong Pak Ustadz, gimana ini? Saya doain, udah hampir 2 minggu.
nelponin lagi, Ustadz pokoknya ini lihat, ingat kata-katanya, Ustadz pokoknya kalau saya belum telepon Ustadz saya nggak bisa tenang, saya nggak bisa tidur. Rusak apa nggak tauhidnya? Rusak. Akhirnya jadi sugesti, kalau nelpon Ustadz sehat, nelpon Ustadz sehat. Sama ke dokter, obat juga begitu. Ke siapa perlu, jangan ketergantungan sama dokter, jangan tergantung sama obat, jangan ketergantungan sama peruqyah. Makanya saya suruh nih amalannya baca ruqyah mandiri tiap hari. Ya sesekali ketika memang ada waktunya dan perlu ditangani, saya tangani. Tapi ada juga beberapa kali yang saya tolak, dalam artian bukan nolak nggak mau ya. Saya melatih biar tauhidnya itu kepada Allah. Jadi jangan apa-apa karena Ustadz Manan sehatkan, enggak. Nanti rusak ya tadi. Pokoknya saya sakit kepala saya nggak hilang kalau belum nelpon Ustadz. Kan merusak tauhidnya. Padahal dokter terhebat, obat terbaik, motivator ulungnya diri teman-teman sendiri. Yang lain-lain penunjang aja, dokter, obat, peruqyah, psikiater, penunjang. Tetap kita yang paling kuat, ya. Itu makanya di waktu sepertiga malam curhat sama Allah sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya, tumpahkan semua di situ. Ya, insya Allah nanti Allah bereskan semua apa yang menjadi sakit kita di sini, trauma kita di sini. Itu kan kita nggak bisa ngilangin luka pengasuhan kita. Bagaimana luka kita sama orang tua kita, sama pasangan kita, sama siapapun itu. Ya. Karena semua orang selagi judulnya manusia, apapun pakaiannya, apapun dan bagaimanapun pakaiannya, pakai udang-udang kayak ban Vespa, udah gede banget. Pakai jubah udah kayak Batman, ya kan? Masya Allah, itu ridanya nyengser sampai ke jalan. Apapun, siapapun profesinya, bagaimanapun cara berpakaiannya, selagi dia masih judulnya manusia, selalu akan ada potensi mengecewakan dan menyakiti kita. Maka yang terbaik ya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sekarang punya teman yang baik, yang soleh, pegang, jangan dilepas. Karena ketika nanti kita lepas, nyesalnya belakangan. Dia ngingetin sholat, apaan sih? Orang udah gede diinget-ingetin. Dia tuh pengen masuk surga bareng kita. Dia pengen masuk surga bareng kita. Kitanya nggak mau. Ntar di sono kita ngerengek. Kan kita teman, kita CS, begitu. Nah, agar silaturahim tak terputus itu bukan cuma 100, bukan. Tapi saling mengingatkan di dalam kebaikan itu biar silaturahim tak terputus dunia akhirat. Saling mencintai, tolong menolong karena Allah. Maka ada juga di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bagaimana cara kita merawat cinta kita kepada sahabat kita. Singkat saja. Kayak siapa tuh ya? Ada tuh influencer tuh, singkat saja. Yang pertama, ya, in marodo utahu, ketika saudara kita sakit jengukin, kata Nabi. Udah tahu di grup nih, di grup udah diworo-woro, jangan cuma siapa kila, sampai kiamat siapa kila. Ucapin, doain, empati di grup, jengukin kalau bisa. Kalau nggak bisa, VC. Kenapa? Orang yang sedang sakit, orang yang sedang terkena musibah, otaknya itu merekam siapa-siapa aja orang yang peduli sama dia. Yakin itu. Ya, orang yang terbaring di rumah sakit dikira dia gini doang, enggak, mata dan otak yang ngerekam siapa yang peduli. Dan ketika dia tahu siapa orang-orang yang peduli sama dia, itu orang bisa berkorban lebih jauh kepada orang-orang yang peduli itu. Ya, jenguk orang yang sakit, kata Nabi. In marodo utahu, ketika saudara kita sakit jengukin. Wa in mata, saya tahu kalau saudara kita mati urusin. Karena belum mati belum saya urusin dia nih. Urusin, jangan sampai orang lain. Nih kalau di masjid dengar suara begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telinga tangetin, siapa meninggal, di mana alamatnya, datang. Kenapa? Tender akhirat itu. Bukan masalah sholat dapat duit, ngaji dapat duit, bukan, tapi pahalanya begitu gede. Satu orang yang mati, kata Rasulullah, man syahidal janazah hatta tusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang datang ke tempat orang meninggal sampai proses penyolatan aja. Habis sholat mungkin kondangan, habis sholat mungkin kemana, atau takut ke makam, cukup sampai sholat aja dia mendapatkan pahala 1 qirat.
Wa man syahidal janazah hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang datang ke tempat orang meninggal, dia ngikutin sholat, dia ikut ngurus. Kalau nggak ngurus dia diem aja deh. Jangan konyol. Udah tahu takut jenazah, ikut mandiin. Kan pingsan di tempat mandi. Bener nggak? Kata temannya, ini mah antrian ini. Ntar gantian ya, kita selesaiin dulu nih dah. Habis ini baru kita guyur kamu. Jangan ngerepot. Saya pernah diajakin guru mandiin jenazah. Guru itu ngajakin saya kayak mau jalan-jalan, kayak mau ke Ancol. Gimana sih kalau orang tua kita, teman kita, makan seblak yuk, jalan-jalan yuk, kan begitu ekspresinya. Nggak mungkin kan, jalan-jalan yuk, makan seblak yuk. Kan nggak, ketika mengajak kepada sesuatu yang enak, yang bagus, sumringah kan. Guru saya juga begitu ngajakin, ayo ikut yuk. Senang saya mau makan di Mang Engking kali ini, mau ke Mang Engking gitu, makan ini. Oh tahu naik mobil belok ke klaster, ada bendera Golkar apa? Bendera kuning. Ada bendera kuning. Orang mati ini. Nyampe ke satu rumah ada tendanya, oh beneran ini. Ternyata saya diajakin untuk ngurus jenazah. Selama ini kan saya belajar, belum pernah praktek. Sini. Nggak berani guru, sini aja. Saya ngeliatin aja tuh guru saya udah nyingsing baju begini, udah siap di tempat pemandian. Saya diminta buat ngangkat itu jenazah. Akhirnya saya gercep mau ngambil bagian kaki, udah megang. Akhirnya kesisa bagian pundak ke kepala, nggak ada yang megang. Kan nggak ada laki-laki lain di situ kecuali saya. Semuanya perempuan. Akhirnya ya agak-agak terpaksa dikit. Bismillah. Saya angkat bagian pundaknya sampai kepala saya pegang begini. Nah, ilallah, ke tempat mandi di luar rumah. Pas saya pertama yang turun, bagian kepala keluar duluan. Rumah itu bagian dalam sama luar, kadang kan bagian luar tuh lebih rendah ya. Ada teras yang begini nih, tek gitu kan. Saya nggak ingat kalau begitu. Tek aja. Itu jenazah yang palanya lempeng begini noleh. Ya Allah. Dalam hati jangan melek. Padahal dia merem loh. Dia aduh, kalau diinget-inget mah malu saya. Mana pakai jubah kan, teriak nggak mungkin. Pakai jubah, pakai peci teriak. Itu jenazah noleh saya begini. Itu saya 3 hari nggak kelupaan itu. Mau tidur di kamar mandi, ingat saya. Dari situ saya hati-hati dah kalau diajakin guru mau kemana, saya tanyain dulu. Takutnya diajak ke tempat orang mati lagi saya. Itu kenapa guru saya ngajakinnya begitu? Karena mengurus orang yang mati pahalanya gede. Datang kita duduk aja nih di luar baca Yasin, karena mungkin nggak ngurus-ngurus, duduk aja sampai proses sholat kita pulang, pahalanya 1 qirat. Tapi kita duduk dari awal, kita nungguin proses pengurusan sholat, kita ikut ke pemakaman, pahalanya 2 qirat. Kan sahabat kepo, ya Rasulullah 2 qirat itu segede apa? 2 qirat itu kata Rasulullah segede 2 gunung Uhud, bayangin. Sekali ngurus jenazah. Makanya ada komunitas pemulia jenazah. Dia memperlakukan saudara yang sudah meninggal sebagaimana waktu hidup. Makanya jangan sompral. Udah tahu jenazah kaku main lempeng-lempengin aja. Kekrek aja bunyi itu. Kan kaku kan. Kasih air dulu, diusap-usap pelan-pelan. Abah saya kan juga ngurus jenazah ya. Ada temannya yang sompral, dari dulu sompral bener. Yang meninggal itu temannya dia udah CS, biasa di pasar, di terminal. Waktu meninggal aja dia ngeliat muka temannya mau mandiin masih ketawa dia. Dicubit sama dia, bangun kata lu, begitu. Ininya kan kaku, dilurusin pak sama dia. Krak. Malamnya itu temannya yang CS kental itu datang ke mimpinya, marah. Kenapa? Sakit bego. Iya bener itu. Karena di dunia udah begini, bercandanya udah sompral. Waktu meninggal ke bawah itu nggak tahu tempat, itu sampai nangis saya. Sakit, dia ngomongnya gitu bahasanya, sakit bingung, pelan-pelan ngapa gitu. Artinya apa? Orang yang meninggal itu masih merasakan sakit. Mau bagaimana yang dibakar ya?
Makanya pelan-pelan, jangan kasar. Kalau berani ngurus urusin, kalau enggak ya di luar. Baca yasinnya di luar, jangan di dalam samping jenazah. Soalnya saya juga pernah lagi baca yasin, itu jenazah begini, gini dia, gitu. Kata teman saya, matinya kagak ikhlas kali ya. Masih dibercandain. Ternyata dari segi sains masih bisa diilmiahkan, ternyata ada sisa gas atau uap udara yang ada dalam tubuh nih, dan itu bisa terjadi kapan aja. Waktu lagi nunggu tamu datang dimandiin. Kalau mungkin lagi mandiin jenazah nanti dia gitu, jangan ditanya kenapa, jangan. Itu emang sisa-sisa gas dalam tubuh. Bisa waktu lagi nunggu orang, lagi dimandiin ya begitu. Jangan takut. Makanya semakin kita ngaji, kita paham, mudah-mudahan makin bijak kita menghadapi apapun dan siapapun. Pandang semuanya dengan pandangan cinta kepada siapapun. Anggap jangan cuma ke wali Allah aja kita memuliakan. Anggap semua orang di muka bumi ini adalah walinya Allah. Sehingga kita tidak berani macam-macam kepada siapapun dan dimanapun. Kita nggak berani memandang rendah kepada siapapun. Kenapa? Karena semuanya di mati kita adalah orang baik, semuanya baik, yang buruk adalah saya, gitu ya. Minimal sudah ya, lagi sakit jengukin ya, tapi ingat kalau ke orang lain dikasih sakit musibah tuh harus apresiasi, evaluasi ke diri kita. Evaluasi kalau ditimpa sakit, kayak saya ini bangun tidur tiba-tiba greges meriang, kepala kayak dijedotin, asli tadi saya tuh, tapi emang mimpinya sih rada buruk tadi. Oh, kenapa ya? Aduh, mau jangan-jangan saya banyak dosa nih, ya Allah maafin saya. Itu kalau ke diri evaluasi. Tapi ke orang lain apresiasi. Sabar ya Bang Andre, sakit ini Allah mau ngasih hadiah. Ada pelangi yang Allah sedang siapin. Sabar aja, jangan kebalik. Dia mungkin Andre sakit, dosa apa? Ingat tuh, habis ngapain kemarin? Orang sakit dijenguk begitu makin sakit. Parah. Ya, ketika sakit jengukin, mati urusin. Kemudian yang kita singkat aja yang terakhir, wain mana tadi ya, tulisan saya kayak cakar ayam. Wain irtak ya, wain istaqarrut, kan saya juga bisa baca tulisan saya sendiri. Wa in istaqradtuka tahu, jika saudara kalian, teman kalian meminjam sesuatu, pinjemin dong. Kata Nabi, pinjemin. Pinjem barang, selagi bisa pinjemin. Pinjem duit. Kalau ada minjem duit ke kita gimana? Pinjemin jangan. Kata Nabi, pinjemin. Tapi jangan asal pinjem, lihat dulu track recordnya gimana. Iya, gua balikin besoknya sampai 2 tahun. Yang kalau ditagih galakan dia daripada kita, jangan dipinjemin. Tapi saya punya modelan teman. Kemarin ada tuh, saya mau screenshot, tapi saya takut nyinggung orangnya. Enteng banget dia ngomong, Ustadz ada pegangan 15 juta yang nganggur nggak? 15 juta nganggur. Saya jawab aja, Waalaikumsalam, ini jakun saya nganggur, pegang aja. Dolar lagi naik, dakun saya naik turun. Saya kalau teman kita punya track record jelek, jangan dipinjemin, kita yang dosa. Walaupun kita ngebantu ya, tapi track record dia jelek soal uang, soal amanah, jangan dipinjemin. Itu artinya kita menggali lubang dosa untuk diri kita sendiri. Secara tidak langsung kita menyelamatkan dia kan. Kita tahu kemampuan dia seperti itu, track recordnya jelek, jangan dipinjemin. Tapi ada modelan orang yang ketika ntar seminggu lagi saya balikin, belum nyampe seminggu udah dibalikin sama dia. Kira-kira ketika dia minjem kita ngasih apa enggak? Ngasih, bahkan rela begini. Pinjem dong 1 juta, ada enggak 1 juta? Udah, enggak usah pinjem, pakai aja 500, jangan dibalikin. Mending begitu kan sama orang yang amanah. Tapi kalau ada orang yang enggak amanah, jangankan 500 ribu, 100 ribu aja, ada enggak 100? Enggak ada, gitu. Enggak apa-apa bohong untuk menyelamatkan dia. Masih panjang itu beberapa poin ya. Salah satunya tadi, salah 3-nya kalau lagi sakit mungkin mati diurusin, kemudian kalau dia meminjam sesuatu dipinjemin.